Manusia ini lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Anda coba untuk mencium siku sendiri aja nggak bisa. Apalagi menjilat siku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku lelah. Inilah sering dikatakan oleh kita semua, khususnya anak-anak muda. Lelah kepada segala hal, lelah dengan pekerjaan, lelah dengan kehidupan rumah tangga, lelah mencari jodoh, lelah dengan tugas-tugas kuliah, lelah ini dan lelah itu. Sehingga kemudian rasa lelah itu semakin melelahkan. Karena perasaan lelah yang ada di pikiran kita. Awalnya lelah secara fisik, kemudian dibuat lelah lagi karena pikiran kita yang terus dihantui oleh kelelahan-kelelahan tersebut. Sehingga kelelahan yang awalnya bersifat fisik menjadi kelelahan yang bersifat psikologis. Dan tidak berhenti di sana, akan berlanjut kepada kelelahan yang lebih mengerikan lagi, yaitu kelelahan spiritual. Ketika kamu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku lelah. Padahal kamu adalah hamba yang terpilih dari semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini." Allah katakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kamu telah ditetapkan Allah dengan sebaik-baiknya ciptaan, melebihi ciptaan Allah yang lain. Untuk mengubah lelah, yang pertama dengan mengubah lelah kita menjadi lillah. Ketika kamu mengerjakan sesuatu hanya dalam mindset yang duniawi dengan pola pandang yang sekuler, bisa jadi kamu akan merasa lelah karena kamu merasa ketika gagal, ya usaha kamu tidak ada artinya. Tapi ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan mindset ukhrawi, bahwa ini untuk Allah, lillahi ta'ala, walaupun gagal itu tidak sia-sia. Mengapa? Karena gagalmu telah dihitung oleh Allah sebagai pahala. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tapi mendapat 80-an follower atau pengikut. Tapi beliau tidak pernah merasa lelah. Beliau tidak pernah merasa gagal. Mengapa? Karena beliau lillah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil duniawi yang kita perhitungkan, tapi hasil ukhrawi. Bukan hasil bahkan yang kita perhitungkan, tapi prosesnya. Ketika prosesnya untuk Allah, maka walaupun hasilnya gagal, itu telah dihitungkan kebaikan oleh Allah. Bahkan dalam perkara kebaikan ini, ketika kamu sudah niatkan untuk kebaikan dan tidak sempat kamu lakukan, kata Nabi, sudah ada pahala di sana dalam niat sekalipun. Jadi ubah lelahmu menjadi lillah, ubah usahamu menjadi ibadah, maka tidak ada yang bikin lelah, tidak ada yang sia-sia. Bahkan semua yang kamu kerjakan untuk Allah, pahalanya bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi berkali-kali lipat, bahkan tiada batasnya. Maka selesai yang pertama adalah ubah kata lelah menjadi lillah. Dan yang kedua, agar kamu tidak pernah merasa lelah, hadir karena Allah sebagai bagian dari kerjamu. Jadi melakukan kerja sebagai ibadahmu, hadirkan Allah sebagai penolongmu, hadirkan doa sebagai pusaka kamu. Jangan kamu melakukan sesuatu itu hanya dengan kepercayaan dirimu, tapi juga kepercayaan bahwa engkau adalah hamba dari Allah yang maha besar. Manusia ini lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Anda coba untuk mencium siku sendiri aja nggak bisa, apalagi menjilat siku sendiri. Maka Anda akan lelah ketika Anda hanya bertumpu kepada diri Anda sendiri. Tak bertumpu tidak hanya kepada diri kita,
tapi kepada Allah yang Maha Besar. Dengan begitu, maka kita tidak akan pernah lelah. Selalu saja ada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Selalu aja ada Allah yang memberikan kejutan-kejutan yang menarik. Rizqon min haitsu la yahtasib. Rezeki di tempat yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah dalam semua daya dan upaya kita agar Allah membantu kita. Berapa banyak orang yang secara hitung-hitungan dia seharusnya sudah gagal, tapi karena Allah yang membantunya, maka semuanya menjadi baik-baik saja. Jadi sekian dari saya. Wallahul muwaffiq illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.